Nah, kan saya nggak yakin rumah saya dilelang, saya kan bayar. Laporkan saya di penjara, saya di penjara gara-gara itu deh. 100 juta pinjaman bang, aset 1,2 terlelang. Dan ada itikat baik ibu ini membayar hingga waktu mau membayar penyelesaian dihalangin. Ada pengawas keuangan namanya OJK. Apakah mereka sudah lapor OJK atau ke BI? Apakah ini berjalan prosesnya? Di Bank Danamon ini ya diduga telah melakukan penyimpangan. Masalah tentang utang piutang itu jelas nanti, tapi yang kita sesalkan ada penahanan. Ya saudara, kami mendapat informasi ada seorang warga bernama Dahlia yang meminjam uang sekitar 100 juta, namun asetnya dilelang oleh pihak bank yang bernilai 1 M lebih. Bahkan yang bersangkutan juga telah menjumpai berbagai tokoh politik di Indonesia, namun sampai sekarang kasus tersebut tidak dapat terselesaikan. Seperti apa? Kami akan merangkumnya selengkapnya dalam program eksklusif bersama saya, Prasetyo. Selamat siang. Selamat siang. Bang Jasa Sembiring. Ya. Bang Demon Tarigan, kuasa hukum ya? Ya. Baik, saudara, saat ini kami sudah bersama bisa dibilang korban bang ya? Korban dari kredit ya? Kredit. Salah satu bank yang ada di Sumatera Utara ya. Nama ibu lengkapnya siapa bu? Nama saya Dahlia. Alamat Dusun 1, Ya. Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bu, kami mendapat informasi bahwasannya ibu ada persoalan masalah hutang piutang dan sampai aset ibu juga disita sama salah satu bank yang ada di Sumatera Utara ini ya. Iya, Benar bu ya? benar. Bagaimana kronologisnya Bu Dahlia? Kronologisnya saya memang ada meminjam sama bank. Tahun berapa itu ibu? Sekitar 14 tahun yang lalu lah saya yang meminjam itu. Kenapa ibu bisa meminjam? Awalnya seperti apa? Karena saya kan punya usaha. Usaha apa ibu? Usaha jual bunga, jual mebel waktu itu. Ya. Jual jual gerabah, pakaian begitulah jualan saya. Ya lalu kenapa bisa meminjam ke bank saat itu ibu? Ya karena saya lihat waktu itu dapat mengembangkan usaha saya, makanya saya berani meminjam. Waktu meminjam, Ya, ibu ditawarin atau ibu mencari mereka ditawari mereka. bank tersebut bu ya? Iya. Datang ke ibu. Iya, Lalu ibu minjam. iya. Berapa yang ibu pinjam ketika itu? Sekitar 80 ke 75 lah ke mereka, Pak. 80 sampai 75 Pak juta bu ya? Iya, sekitar segitulah. Ya lalu? Jadi untuk yang pertama saya minjam baik 3 tahun, tempo 3 tahun. Iya. Jadi 6 bulan kemudian karena ditengok agak kurang diperpanjang lah menjadi 7 tahun. Ya tapi yang 75 juta awalnya ya? Iya. 75 juta itu sudah sempat ada cicilan ya? Udah. Ya lalu berapa bulan kemudian ibu minjam? 6 bulan kemudian diperpanjang lah. Yang itu sudah lunas? Belum. Berapa lagi sisanya? Tak ingat saya tapi itulah diperpanjang lah. Ya lalu 6 bulan kemudian ditambah menjadi 7 tahun. 7 tahun. Iya. Berapa jumlah pinjaman ibu? Yang sambungan itu deh. Sambungannya? Iya. Sambungan itulah. Lalu? Jadi rupanya bolong-bolong lah saya membayar. Iya. Bolong-bolong saya membayar, tapi kan saya tetap membayar walaupun istilahnya sedikit. Dan waktu saya 3,5 tahun lagi. Baik. 3,5 tahun lagi mereka mengatakan rumah saya mau dilelang. Mau dilelang, istilahnya saya pun sudah berusaha juga mau menjual, tapi ya timpal pula. Berapa lama jatuh tempo ibu ketika itu? 3,5 tahun lagi masa saya. Dan saat itu ibu juga tidak bisa membayar kredit ya, macet-macet ya? Iya, macam-macam. Tapi kan saya kan ada usaha saya mau bayar, mau dijual pun jadi. Ya, baik. Begitulah. Dan mau ditukar pun jadi, tapi yang mereka tukar sama rumah saya nggak sesuai pula. Baik, sebelum sampai cerita lebih dalam lagi, Iya. kita ingin kembali, jelas balik lagi. Iya. Ketika ibu meminjam, apa jaminannya? Rumah, Iya. luasnya, ada tanahnya lagi? Ada 4.400 meter luasnya. Baik, 4.400. itu yang ibu jaminkan ke bank? Iya. Dan ketika kredit macet, apa yang terjadi selanjutnya?
itulah mereka menyuruh saya menjual rumah ataupun menyuruh menukar. Saya usahakannya, bukan saya nggak usahakan, saya usahakan. Tapi nyatanya berjalan juga, apa dibilang orang itu semua saya turut. Apa yang dibilang mereka? Misalnya kan mau dijual, saya berusaha mau saya jual, saya cari pembeli. Tapi nggak ada yang cocok. Mau ditukar nggak cocok dengan yang ditunjukkan dengan yang rumah saya. Misalnya di Simpang Tolen Labuan Batu, itu udah saya datangi ke sana yang nggak cocok, saya rasa. Berapa ibu mau menjual tanah Waktu dan rumah itu? Waktu itu, Iya. waktu itu sekitar kalau harganya waktu itu saya tanya ke Badan Pertanahan sekitar 1 M lebih. Baik. 1 M lebih. Jadi waktu itu kalau ada saja yang menjual entah 700-800 membeli itu saya jualnya, karena silakan pasti dapat rumah lagi. Kan nggak mungkin lah saya utang saya cuma 3 rumah saya harganya segitu saya lanjut nggak dapat rumah. Kecuali saya tadi tak ada niat bayar. Waktu saya pun masih panjang lagi kan. Jadi waktu bulan 12 tanggal 29 datang surat pemberitahuan bank. Tahun berapa, Bu? Tahun 2010 itu, kalau salah saya. Sudah ada ya Akhirnya. pemberitahuan ya? Iya. Disuruh saya datang ke Bank Danamon. Tanggal 5 datang saya ke Bank Danamon. Jadi diceritakan orang tuh, Bu, katanya utang Ibu 140 semua. Tapi kami karena berbaik hati, kami bikinnya jadi 72 pemutihan. Baik. Dibikinnya 3 kali bayar. 3 kali bayar, pertama 21, bulan 2-nya 25, bulan 3-nya 25. Iya. Begitulah. Jadi sesudah itu di samping itu saya dikenalkan saya sama sama mereka sama mafia tanah. Katanya mafia tanahnya mau nolong saya, mau membayar utang-utang saya semua. Mafia tanah ini ibu kenal sebelumnya? Sebelumnya saya nggak kenal. Yang memperkenalkan ibu sama beliau? Mereka. Siapa itu? Siapa? Apa Bank Danamon yang mau apa pelelangan? Di Medan atau di mana? Di Medan. Di Medan ya? Iya. Kapan itu dikenalkan? Waktu saya datang pertama itu lah, tanggal 5. Ibu tahu bahwasannya yang dikenalkan sama ibu adalah mafia tanah. Ibu taunya dari siapa? Ya tahunya dengar-dengar Pak begitu Pak. Tapi ibu ingat namanya? Ingat. Siapa ibu? Namanya banyak. Yang namanya satu bagi. Udah gitu Asin. Ada banyak namanya. Ya, itu dikenalkan ibu lah di kantor bank, salah satu bank ini ya? Iya, dikenalkan jumlahnya disuruh saya mendatangi ke Kisaran ke rumah siapa ini? Ke rumah oknum tersebut ya? Iya, ke rumah oknum tersebut. Katanya dia mau nolong saya. Berapa ibu mau saya tolong? Katanya. Jadi istilahnya saya bilangkan untuk melunaskan ini. Jadi mula-mula dibilangkannya kalau mau ibu katanya surat ibu sama saya kasih. Itulah bertele-tele dia, Dede. Sebentar di telepon lagi ada acara begini sampai akhirnya bulan 3 jatuh temponya nggak ada dia mengkasih. Tidak ada, tapi sempat terjadi transaksi ataupun nominal yang disebutkan berapa mereka ingin membeli tanah dan juga rumah ibu? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Hanya menyebutkan bahwasannya mereka akan membantu. Tapi nyatanya tidak ada bantuan. Enggak. Baik, lalu apa selanjutnya yang terjadi? Yang terjadi saya kan ada kawan saya karena saya mau dijual juga kayak mau ada kawan saya dikenalkan lah saya sama ada orang tua lah saya bilang orang ada kepandiannya dikenalkan saya minta ikannya obat supaya cepat laku. Baik. Kebetulan memang dia tetangga tapi saya nggak kenal dekat tetangga juga lah tapi saya nggak kenal. Jadi dibilang bapak itu udah tahu saya jual saya tolong ibu lil alam begitulah. Jadi saya ya percayalah di samping dia saya tengok orang yang kuat agamanya, orang yang berada, orang yang suka nolong orang. Tahun berapa bu? Itulah 2010 itulah. 2010 ya. Baik, lalu? Nah itulah. Jadi istilahnya sudah dibilang Bank Danamon kan ibu mesti membayar untuk pertama ini tanggal 10 21 juta untuk membayar yang pertama. Supaya jangan jadi dilelang. Kalau enggak kan besoknya kan dilelang. Pelelangannya harusnya tanggal 11. Iya. Baik. Kita itu tanggal 11. Jadi istilahnya bapak inilah yang membantu mengasih pinjaman sama saya. Baik, berarti ibu meminjam lagi dari orang lain? Iya, karena istilahnya siapa namanya bu? Abdul karena dia mau menolong dermawan. Baik. Jadi rupanya
saya pun udah apalah sama dia, udah baik sama dia pun udah apa sama dia, begitulah. Jadi saya waktu itu karena saya sering udah akrab sama dia, sering komunikasi, anak saya kebetulan pulanglah dari rumah bapak tuh, tanah ibu ada samping itu, anak tanah kosong, mau ibu kasihkan lah sama bapak itu supaya jangan ada utang saya. Baik. Nah itulah pembayarannya, begitulah, itulah pembayarannya. Aduh, bapak cerita kan, itulah pembayarannya pas tanggal 9. Tapi sudah lunas Bu ya, utangnya 21 juta dengan Pak belum. Jadi uang membayar sama Danamon, ikut istrinya pun. Tapi tanah tadi tidak jadi Nggak jadi, dikasih. enggak, karena dia menolong saya dilalamin, nggak mau marah-marah dia saya kasih. Baik. Tanah itu nggak mau dia. Nah, jadi udah gitu dikenalkan sama Beng Danamon ini, sama mafia tanah ini. Kira-kira 20 hari kemudian pergilah saya ke ke Beng Danamon, karena bapak ini kelihatan tak mau nolong. Bapak mau menghabiskan urusan saya ini, dia menyelesaikan, udah selesai nanti baru kok yang dibayar lah, begitu kan. Baik. Nah, jadi rupanya bapak ini nggak mau, dan istrinya ini pun mulailah karena dia mendengar saya ada orang mau menolong saya, setiap hari lah dia mengapa saya namanya, macam-macam saya. Ya, baik. Nah, macam mana supaya saya ambil uang dari saya pinjam uang dari si mafia tanah, tapi nggak dapat juga. Yang menyuruh Ibu untuk meminjam dengan mafia tanah? Beng Danamon. Nah, jadi bulan keduanya, bulan 2, kebetulan bapak yang nak menolong saya ini sakit, jadi nggak bisa nolong saya. Bulan 3 saya minta permohonan sama Beng Danamon supaya dikasih saya kelonggaran. Nah, karena kan bulan 2, bulan 3 itu kan mesti lunas. Nah, jadi alhamdulillah bulan 4 ada uang saya setorkan tanggal 25 14 juta ke Beng Danamon. Iya. Nah, jadi ke bapak ini pun nggak mau dia, saya setorkan belum sama dia, nggak mau dia. Jadi ke Beng Danamon lah saya setorkan 14 juta nih. Udah gitu saya bayar pembatalan lelang, tapi nggak dikasih Sherwin karena kebetulan waktu saya menyerahkan itu tiba-tiba saya stroke saya minta mana bang, udah nggak apa-apa itu. Nah, sama saya dikenalkan sama si Ani ini, sama mafia tanah nih dikenalkannya. Jadi sudah saya kasih uang pembatalan lelang kata 1 juta, tapi sama saya nggak dikasih. Nah, udah gitu pas bulan 4 itu kan tinggal 3,6 tentang saya, ya kan, tinggal 3,6. Jadi saya mau mencari apa, belum ada lagi istilahnya dapat saya rezeki. Pas bulan 7 tanggal 30 lah pemberita katanya mau dilelang rumah saya. Padahal Ibu sudah membayar. Iya, udah lelang. bayar. Berapa yang Ibu bayarkan? Yang Pembatalan lelang? makanya 1 juta memang. 1 juta. Nah. Tapi sudah resmi dibatalkan ketika itu ya? Nggak tahu Pak, saya kasih duit tapi nggak dikasihnya berkasnya. Ibu memberikan uang sama siapa? Si ini? Orang Orang Danamon. Orang bank ya? Iya. Baik. Iya. Nah, itulah. Jadi akhirnya kan tanggal 30 diberitahukan sama saya bahwa saya mau dilelang rumah saya. Jadi saya nggak datang. Kenapa saya nggak datang? Saya nggak yakin rumah saya dilelang. Saya kan bayar. Kecuali saya tadi nggak berbayar. Iya. Itu baru pertama itulah. Dan waktu saya kan masih ada 3 tahun lebih lagi. Saya kan masih punya usaha. Gimana keadilan itu? Jadi waktu bulan bulan 9 tanggal bulan 8 tanggal 14 mau 17 Agustus sudah saya mencek ke Danamon karena katanya udah dilelang. Saya tahu dilelang kata Pak Puan bilang udah dilelang, padahal kalau secara apanya mana dia ada kaitannya dengan Danamon, kenapa dia tahu? Ya. Itulah. Ibu tanya, tahu dari siapa? Ini kebetulan anak angkat bapak itu makelar Beng Danamon. Baik. Sinan namanya, makelar Beng Berarti Danamon. ini ada hubungannya semua ya Bu? Antara mafia tanah dengan Bu dan juga Itu salah satu penumpang tadi ya? Iya. Itulah. Jadi karena waktu itu kan mau saya jual juga rumah saya kan tanggal 14 lah ada yang datang dari Medan mau membeli rumah saya. Jadi sabar ya Pak, nanti lusa datang orang itu yang beli rumah saya bilang. Yang betul datang, tapi bapak ini tanggal 15-nya ditelepon saya sama anak angkat bapak itu sama si makalar
bank tuh. Di telepon saya, disuruh saya datang ke ke Bank Danamon. Ada urusan saya nggak mau. Ya karena saya nggak mau, datanglah orang itu ke rumah saya. Datang orang itu ke rumah saya, Bu ada uang ibu? Katanya enggak. Ada Bu, masa-masa saya mengambil uang ke Danamon. Itulah, jadi karena istilahnya saya dalam keadaan terjepit, melapor saya ke polisi. Sudah sempat melapor ke polisi? Iya, lapor Tahun saya ke berapa? polisi. Itulah Pak, dan 2011 itulah Pak. Siapa nama itu? Yang ibu laporkan apa? Tentang persoalan apa? Persoalan saya didatangi orang itu, memaksa-masa saya mengambil uang. Siapa yang memaksa ibu? Baik. Nah, Itu yang ibu laporkan ya ke kepolisian? iya, tinggal lagi Pak tolong saya begini. Kepolisian mana ibu? Simpang Kawat. Simpang Kawat. Polsek ya? Iya, polsek. Baik. Jadi dikawani bapak tuh saya pulang. Kebetulan yang dua ini masih di situ. Dari itu udah pulang kamu katanya. Kamu ini mana bulan puasa mana? Tapi laporan ibu diterima ya? Hanya begitulah Pak, datang dan nengok begitulah. Baik. Lalu? Ada gitu pulanglah mereka sore itu pergi lagi kami sama istri Pak Fuad ini mencek betul apa nggak udah dilelang. Ternyata nggak sempat kata si pegawai Danamon ini. Baik. Nggak sempat karena kebetulan sore mana lagi mau hari raya, mana lagi mau 17 Agustus. Makanya nggak sempat. Itulah selanjutnya bulan 9 tanggal 4 ya kan, ada uang saya mau saya lunasi yang 36 itu. Iya. Nggak bisa lagi Bu, udah dilelang kata si Ibu datang ya ke bank yang tersebut ya? Iya. Ke bank yang di Danamon ini. Simpang Kawat? Enggak, yang di apa namanya ini di Medan. Yang di Medan ya? Baik. Baik. Dekat Sungai Kambing. Yang ibu jumpain kemarin siapa? Si ngabisan. Baik. Lalu dia pihak bank yang menerima ibu ketika itu. Lalu bayaran ibu ataupun utang ibu yang ingin ibu lunaskan itu ditolak oleh beliau. Iya. Iya. Iya, nggak bisa lagi katanya. Iya. Karena kalau menurut saya baru berapa, taruhlah baru sebulan kan, baru tanggal 30 bulan 7, masa bulan 9 tanggal 4 udah nggak bisa lagi saya apa. Baik. Nggak bisa lagi Bu katanya. Sejak itulah terus saya pun nggak ada komunikasi lagi sama orang Tapi itu. ibu sudah tahu ya bahwasannya rumah ibu dan juga tanah ibu dilelang. Iya, dari mereka lah yang tahu saya. Ada surat pelelangannya? Tak ingat saya Pak, tapi habis itu nggak ada komunikasi kami lagi. Ada bukti yang diserahkan oleh pihak bank ke ibu sebagai pemilik sah awalnya? Nggak ada sih nggak saya. Tidak ada. Nggak ada. Dan ibu tidak tahu siapa yang memenangkan lelang tersebut? Itu di dalam mapanya itu Pak. Berarti ibu sudah dapat ya surat dari bank ya? Iya katanya. Ya. Saya pun tak tahu kali Dan Pak. selanjutnya ketika sudah dilelang, Eh. ada perbincangan lebih lanjut dari pihak bank ke ibu? Enggak ada. Karena aset ibu, nominal aset ibu berapa? Nah, kalau sekarang gitu lah Pak, taruhlah waktu itu 1,2 gitu loh. 1,2 M ya? Iya. Dan hutang ibu ketika itu masih 36 lagi, Iya. 36 juta. Iya. Dan ini tidak sebanding dengan Iya, nominal hutang iya. dan juga aset ya? Iya. Aset sudah terjual, sudah dilelang. Iya. Adakah hasil lelang sisa pelelangan diserahkan oleh pihak bank ke ibu? Enggak. Tidak ada ya? Enggak sama ada. sekali ya? Enggak ada. Itulah makanya ada kecurigaan Ibu. Jadi kan mula-mula kan sama saya mau menolong rupanya suatu hari dikasih datang lagi ke tempat saya, dikasih saya kwitansi kosong. Karena saya percaya sama dia, saya teken aja. Kapan itu Bu, kejadiannya? Sebelum pelelangan ya? Udah pelelangan. Udah Pak. pelelangan? Udah pelelangan, itulah. Lalu kwitansi apa? Kwitansi kosong. Itu untuk apa katanya? Katanya yang ibu pakai hari itu uangnya, karena memang betul pula saya pakai kan memang ada saya dikasih Apa uang. tulisannya dalam kwitansi? Nggak ada, saya nggak Kosong saja? kosong. Karena saya percaya sama dia, saya teken. Ada Lalu? 2 kali itu. Habis itu itulah dipanggil saya pengacara mereka. Saya datangi, saya jelaskan. Pengacara mereka pun akhirnya tarik diri. Ya yang kayak gitu ya ceritanya. Karena saya diancam-ancam mau dilaporkan. Ya silakan laporkan. Bukan aku minjam duit sama dia kok. Dia yang mengasih. Iya. Karena istilah saya dalam keadaan terjepit, siapa yang nggak mau? Iya. Itulah dilaporkan oleh saya. Dibilang ditulisnya di situ dibilang saya penggelapan uang. Ibu juga dilaporkan? Akhirnya? Iya dilaporkan saya di penjara saya di penjara gara-gara itu deh. Itu tahun berapa Ibu? Kita dapat tahun yang lalu saya deh. Tempat Ibu di penjara ya? Iya dan saya di penjara saya deh. Atas laporan dari? Papa dia jenis itu istri Pak Fuad. Iya. Iya Pak Fuad pun memberi keterangan
Apakah bukti-bukti mereka terhadap tuduhan mereka ke ibu? Tak ada buktinya dek. Tak ada buktinya, orang-orang memang nggak ada banyak saksinya pun dari mereka pun memberi keterangan saksi palsu. Tapi tuduhannya hanya penggelapan, Bu? Iya, penggelapan uang saya dituduh deh. Ya baik. Setelah ibu di penjara, yang ibu di penjara ketika itu ditahan di mana? Di LP. LP, Bu ya? LP Prosi Mardan. Tahun 2011 ya? Iya, sekitar 8 tahun yang lalu lah ini. 8 tahun yang lalu Iya, ya? 8 tahun Baik. yang lalu lah dari penjara. Tapi akhirnya ibu Bebas. Bebas. Dikatakan Berapa lama? 3 bulan deh. 3 bulan. Tapi tuntutan jaksa 2 tahun 6 bulan saya deh. Jadi itu bebasnya bersyarat atau seperti apa? Setelah 3 bulan ibu ditahan? Bebas murni. Bebas murni lah. Bebas murni Iya, itu ya? Iya. Tapi ada tuntutan ibu balik? Atau ada syarat khusus dari apa? Tidak. Jadi mereka menuntut saya balik Pak, kasasi. 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 Tapi tidak menang ya sampai sekarang? Tidak ya? ditolak kasasi Tolak, mereka. Udah gitu kasasi mereka Pak sudah bulan 1 sudah keluar dari Jakarta karena kebetulan saya menyumpai Pak Surya Paloh ke Partai Nasdem sana Pak. Oh, ibu sempat juga menyumpai tokoh-tokoh Iya politik, Pak, ya? iya Pak. Siapa saja yang pernah ibu jumpai? Pak Surya Paloh melalui kuasa hukumnya dan dia sama dia saya nggak bicara, tapi sama kuasa hukumnya. Tahun berapa? Udah 4-5 kali pun saya ke dia deh, nggak ingat saya tahunnya. Tapi tidak selesai ya? Buktinya ada deh, nggak selesai. Selanjutnya Nggak siapa yang pernah ibu jumpai lagi? Ke DPR RI deh. Jumpa siapa? Ke DPR RI yang satu berjumpa dengan Pak Taufikul Hadi dari Partai Nasdem. Tidak selesai juga? Tidak, kan di komisi. Tahun? Nggak ingat saya deh, itu karena udah saking sering ke sana. Baik, selanjutnya siapa lagi yang pernah ibu jumpai? Ke DPR RI saya udah dimakan 4 kali deh, karena sama stafnya lagi ada buktinya, sama Waren namanya. Nggak juga selesai, sama staf yang lain nggak juga selesai deh. Lalu siapa lagi yang pernah? Ke Mabes jumpai? Polri saya udah deh. Iya. Mabes Polri udah diserahkan ke apa namanya ke Polda. Tapi ibu tidak pernah didampingin ya? Sendiri ya? Iya, sama anak saya lah. Ya, selanjutnya Ah, setelah dari Mabes Polri, siapa yang ibu jumpai lagi? ke Propam Jakarta. Tidak selesai juga? Nggak ada beritanya sampai sekarang. Lalu ibu berpindah juga ke pihak lain untuk membantu ibu? Ada pihak lain lagi? Ke siapa lagi ibu pernah jumpai? Nggak, Ada tokoh lain? Politik? Tokoh politik? enggak, hanya jumpa gitu aja, tapi nggak ada saya ceritakan soal ke situ. Ya, ada Iya. tokoh lain juga selain dari Pak Jokowi. Sempat juga jumpa Iya, Pak presiden ya? Jokowi saya jumpa sama dia 4 kali memang, tapi saya yang bersalam berbicara sama dia 3 kali, yang jelasnya. Iya. Nah. Jadi menarik sekali nih Bu. Ibu pernah jumpa kepala negara, Iya Pak. orang nomor 1 di Indonesia. Iya. Apa yang ibu ceritakan? Kok bisa ibu sampai jumpa dengan beliau? Kan gini, karena udah capek kali saya masalah saya ini tidak ada namanya proses, ya kan? Karena kebetulan Pak Jokowi kan turun dia kampanye ke Jalan Pancing Medan. Baik. Nah, jadi saya berkas-berkas saya sudah saya masukkan persiapan memang dalam map. Jadi pas bapak itu saya kebetulan berdua sama anak saya. Berdua sama saya ditangkap itu Pak Jokowi pas pulang saya situ. Pak, tolong saya Pak. Saya bilang apa itu Pak? Dia bilang tolong saya kasihkan berkas saya. Ditengoknya, kenapa ibu? Saya di penjara, saya bilang Pak Jokowi, udah nanti selesai ini kita selesaikan ya katanya. Jadi ada situ ajudannya. Ajudannya kasihkan dulu sama ibu ini nomor yang bisa dihubungi. Kata Pak Jokowi. Habis itu adalah kami komunikasi. Sama ajudannya? Iya. Iya. Udah gitu kampanye lagi di Kisaran. Jumpa lagi? Itu yang kedua kali? Yang kedua kali. Baik. Begitu juga. Nanti kita baik kata anak Pak Jokowi juga. Habis kampanye nggak ada lagi cerita. Asal apa di reject siapa namanya? Si ajudan. Ibu telepon atau? Di WA. WA. Baik. Habis itu nggak ada perkembangan, pergilah kami ke Jakarta. Kami tunjukkan percakapan kami sama ajudan. Alhamdulillah dikasih pas pampres. Masuklah kami ke dalam, diperiksa lah ini apa namanya. Buku apa namanya? Buku tamu Bu ya, daftar tamu ya? Enggak, yang di kantor tuh berkas-berkas. Berkas, baik. Diperiksa lah. Diperiksa rupanya nggak ada. Nggak ada. Bicara sama dia pun di-rejectnya. 4 hari kemudian pas Partai Nasdem Kongres. Baik. Kongres. Di Kisaran? Enggak, Jakarta. Kongres Partai Nasdem. Jadi pas acara udah siap acara,
Pak Jokowi ramah tamah lah kan, dengan kebetulan ada situ menteri-menteri apa situ. Pak Jokowi datang anak saya manggil Pak Jokowi. Manggil Pak Jokowi, Pak Jokowi sini katanya, dipanggil anak saya. Itulah anak saya foto sama Pak Jokowi. Jadi bilang, Pak, macam mana Pak masalah ibu saya, kata anak saya. Udah, besok kamu ke istana ya, kata Pak Jokowi. Diundang ke istana? Iya, malam itu langsung dibilang deh. Ibu datang? Jadi pulang kami dari situ kan jam 11 malam. Baik. Pulang kami dari situ, diteleponlah kami sama si ajudan ini, rupanya dicengoknya kami. Baik. Nah, tadi Mbak bicara apa ya sama bapak katanya, datang anak saya, besok kami disuruh bapak ke istana. Ibu ingat ya ajudan ya? Siapa namanya? Namanya saya nggak tahu, tapi Baik. nomor WA-nya kan ada, Dek. Baik. Nah, itulah. Lalu, Ibu datang ke istana? Ke istana, pas pampres mana bukti ini Pak, bukti foto tadi malam saya bilang, karena kebetulan 3 hari yang lalu yang saya ke istana dia juga yang membolehkan kami masuk, dibolehkanlah kami masuk, tapi ibu bicara dulu sama ajudan, karena Baik. apapun cerita melalui ajudan, kami telepon sama ajudan, itulah yang katanya sabar dulu, tunggu dulu, yang akhirnya dibilangkannya atas arahan Bapak Presiden sudah diserahkan sama agraria. Artinya ibu tidak sempat ke istana berjumpa dengan Jokowi Enggak, iya. karena di stop oleh ajudan. Iya. Baik. Iya, agraria kata sampai sekarang nggak ada beritanya deh. Sampai sekarang, Bu, ya? Nggak ada beritanya. Jadi waktu datang dia ke Medan semalam, ibu apalah dia, datang lagi dia berpisah. Alhamdulillah jumpa lagi saya sama dia. Saya kasih lagi berkas sama dia. Sama Pak Jokowi. Berkas yang sama, Bu, ya? Tidak Iya. ada perubahan ya? Yang itu juga lah deh, kayaknya yang fotokopi yang ada. Dan responnya ketika itu? Kata Pak Jokowi, apa itu Bu, apa mungkin dia lupa kan? Nah, saya Pak udah berjumpa sama Bapak begini-begini, saya bilang ini Medan ini sampai saya aku bilang mendatangi Bapak ke istana. Saya tunjukkan lah bukti-buktinya, percakapan saya, Baik. foto-foto saya di istana, foto anak saya sama dia. Jadi ini Bang Pak Jokowi dikasihkannya udah nanti kita selesaikan katanya sama ajudannya, diserahkannya sama ajudan. Ajudannya sama juga? Nggak tahu saya. Berbeda ya? Lama ya, lama. Dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian ya? Enggak, belum ada penyelesaian. Baik. Baik, Bu Dahlia, ya saudara, sudah diterangkan begitu panjang oleh Ibu Dahlia ini bagaimana proses awalnya beliau meminjam, lalu ada pembayaran, ketika pembayaran hutang, pembayaran di stop oleh pihak bank, hingga aset beliau yang senilai hampir 1 M lebih itu dilelang. Lalu bagaimana upaya hukum? Tentu ada upaya hukum ya. Kita juga akan mewawancarai kuasa hukum dari Ibu Dahlia, ada Bang Jasa dan juga Bang Demon di sini. Kita ingin ke Bang Jasa dulu. Bang Jasa, Terima kasih. ini sudah berlarut-larut, banyak sudah bertahun-tahun tidak selesai, sudah banyak tokoh politik di Indonesia yang sudah didatangi oleh Ibu Dahlia. Abang melihat kasus ini seperti apa, Bang Jasa? Terima kasih, Bang. Sebenarnya kalau hati kecil saya sangat miris karena kita ini tinggal di negara hukum. Baik. Ibu ini lahir di negara hukum, ya. Jadi sebenarnya kasus ini mungkin setahun yang lalu sudah ibu ini ceritakan sama saya, tapi saya masih berpikir kemana arahnya. Jadi mungkin inilah saatnya Tuhan memberikan ruang dan tempat untuk saya bisa membantu ibunda ini, begitu juga dengan rekan-rekan media. Jadi dalam hal ini patut diduga pasti ada delik perdata dan pidananya, karena proses dari ibu ini meminjam sampai asetnya terlelang, begitu juga sampai ibu ini dipidanakan. Coba bayangkan, hanya dengan pinjaman 100 juta, aset 1, lebih, sehingga bisa lagi terpenjara. Dan hasil putusan dari pihak kejaksaan, ibu ini sudah mengalami 3 bulan di dalam sel. Putusannya menyatakan dia bukan melakukan tindak pidana. Tidak ada delik, Bang, ya? Tidak ada delik pidana. Bayangkan itu, bagaimana ini? Sementara ibu ini sudah berjumpa beberapa tokoh nasional yang kita anggap selama ini, waduh, cukup hebat. Apa hati nurani mereka? Ya, kita pertanyakan hati nurani mereka terhadap seorang janda seperti ini. Ini negara hukum. Ayo, mari kita bantu ibu ini. Ada apa di perkara ini? Begitu. Baik. Ya Bang Jasa, kalau abang melihat kasus ini, apakah ada mafia ataupun
mafia peradilan bang ya, ataupun mafia-mafia yang ingin memang ada sel-sel khususnya, memang sudah persiapkan khusus untuk melihat ini ada aset loh, kan gitu, bisa dimainkan. Apakah abang menduga seperti itu? Saya sependapat juga dengan abang. Memang arahnya pasti ke sana. Karena dari logika aja bang, 100 juta pinjaman bang, aset 1,2 terlelang, dan ada itikat baik ibu ini membayar hingga waktu mau membayar penyelesaian dihalangin. Sudah pasti ada di situ. Dengan kejadian ibu ini terpenjara juga, mungkin itu satu kaitan, satu kelompok. Tapi itu harus ada pembuktian, karena kami merasa negara ini negara hukum, dan kami harus cari bukti-bukti baru bisa mengarahkan ke sana, baik perdata maupun pidananya. Iya. Ya. Bang Jasa dan Bang Demon sama ya? Satu firma ya bang ya? Sama Ya? Lalu langkah hukum apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Bang Demon? Pertama-tama kami akan gali sedetail mungkin informasi dan bukti-bukti otentik tentang masalah ini. Yang kedua, kami akan kejar pihak bank dan pihak juru lelang. Kami akan kejar itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ada yang salah di sini berarti. Dengan aset 100 juta mereka lelang itu harusnya ada aturan yang menyatakan sisa uang lelang untuk kembali ke pemilik. Nah ini akan kita kejar. Nah itu dia Bang. Biasanya proses untuk pelelangan itu seperti apa Bang Demon? Harusnya pihak Danamon kan di bawah naungan BI. Ada pengawas keuangan namanya OJK. Apakah mereka sudah lapor OJK atau ke BI? Apakah ini berjalan prosesnya? Itu harus ada terbitan catatan notulensinya. Baru pihak bank boleh melelang. Selanjutnya, bank ini bukan juru lelang. Kenapa dia serta-merta? Apakah dilakukan ini? Makanya akan kita kejar dulu. Dari mana benang kusutnya? Dan kita yakin dari pandangan hukum, ibu ini sudah terjadi kriminalisasi masalah keuangan di pinjaman bank ini. Jangan bank ini seperti yang kemarin juga ada pinjaman ojol, apa namanya itu? Pinjaman online. Ini udah mirip. Danamon ini di bawah BI loh. Di bawah bank sentral. Bank BI sebagai bank sentral ini di bawah kuasa dia. Bila perlu kami kejar BI-nya. Benar nggak udah proses ini? Itu dari kacamata hukum kami, dari tim firma. Ya, baik. Bang Jasa, kita kembali lagi. Di awal ada disebutkan oleh klien abang bahwasannya pernah dipenjara, dan abang juga sudah menyebutkan ada syarat-syarat yang harus pihak kejaksaan penuhi, bang ya. Salah satunya mengembalikan nama baik, bang ya. Jelas. Ini seperti apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum? Baik. Ini tentunya ini berkelanjutan ya bang ya. Kita selesaikan dulu terkait permasalahan aset ibu ini. Kemudian nanti lanjutannya terkait rehabilitasi nama bang. Itu akan kita suratin Kejaksaan Agung, Kemenkumham, pihak-pihak yang terkait terhadap rehabilitasi nama ibu ini. Ibu ini sudah di daerah sudah tercemar bang. Orang-orang takut mendekati ibu ini karena dianggap mereka ibu ini penipu akibat dari jatuhnya ibu ini dipenjarakan itu. Padahal proses dipenjarakan ibu ini patut diduga sudah ada permainan. Tidak cukup alat bukti kenapa bisa ibu ini dipenjara. Begitu loh bang. Jadi kita benar-benar lah, kalau memang ini dinamakan negara hukum, jalanilah kehidupan ini secara hukum yang benar bang, menurut relnya. Kalau memang ibu ini bersalah, ayo. Tapi kenyataannya bang, dia 3 bulan. Bagaimana dia menghadapi kehidupan 3 bulan di dalam penjara itu tanpa dia dituduh ada pidananya bang? Baik, Bang Jasa, Bang Demon, dan Ibu Dahlia. Kami juga berharap agar kasus ini cepat bisa diselesaikan, Bang ya. Bu, ya. Tetap semangat Bu ya. Sehat selalu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan korban dari kredit bank yang jumlah hutangnya tidak sebanding dengan aset yang dilelang oleh pihak bank. Ya saudara, ternyata kasus dari Ibu Dahlia sebagai korban dari aset senilai 1M lebih yang dilelang oleh pihak bank, salah satu bank yang ada di Sumatera Utara ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah LSM Tamperak. Seperti apa LSM Tamperak melihat kasus ini dan bagaimana upaya pendampingan yang diberikan oleh mereka. Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Ketua LSM Tamperak Sumatera Utara, Adi Panggabean.
Bang Andi, Ya. apa kabar? Bang Setio Bang. Ya, Sudah lama tidak berjumpa, sehat Bang ya? Ya, sehat. Aktivitas lancar? lumayan, alhamdulillah. Lumayan Bang ya? Ya. Bang Andi, Ya. kita mendapat informasi LSM Tampera juga ikut mendampingi salah satu kasus dari korban kredit di salah satu bank yang ada di Sumatera Utara Bang ya? Ya, Ibu benar. Dahlia. Betul. Kalau Abang melihat kronologis yang Abang analisis dari kasus tersebut, kenapa Abang bisa ataupun ingin menjadi pendamping dalam kasus ini? Oke, Mas Prestio. Jadi karena kita itu LSM Tampera itu peduli kepada masyarakat yang teraniaya, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Jadi ibu ini sudah datang ke kantor kita menceritakan kronologisnya, dan kita lihat di sana itu seperti kesan ya adanya oknum-oknum di Bank Danamon ini ya diduga telah melakukan penyimpangan, karena ibu ini menceritakan pinjaman dia pertama itu 100 juta dia pinjaman pertama, kalau tidak salah saya tahun 2010 kalau tidak salah saya 2010. Udah itu setelah berapa hari ibu itu ada menyediakan ataupun membayar cicilannya sekitar 21 juta. Baik. 21 juta. Kedua, dia menyetorkan lagi 14 juta. Dan ada lagi uang 1 juta yang kasih keterangan ibu itu di kantor Danamon, di mana dia waktu sebagai kreditur. Ada nama seseorang Danamon yang mengaku-ngaku dia bisa untuk menghentikan pelelangan dengan catatan memberikan imbalan 1 juta rupiah. Baik. Tapi kenyataannya ibu kini ya mau melunasilah utang-piutangnya sisanya. Ya. Setelah ada keringanan, memang ada keringanan di Danamon sekitar 70-an lebih kurang lagi itu. 35 berarti ibu ini mengatakan 34 juta lagi lah sisa utangnya dalam. Setelah ibu ini mau membayar, tiba-tiba orang pihak Danamon mengatakan serta-merta bahwa tidak bisa lagi karena ini sudah dilelang dan ini tidak ada lagi urusan ke Bank Danamon. Kan begitu? Ya. Nah, ini kita menyikapi dan peduli kemanusiaan dan masyarakat. Proses pelelangan ini kan tidak seenak segitu aja, ada prosesnya. Seperti apa Bang? Prosesnya satu, ya, Danamon memperingati dulu. Kedua, ya, dan itu seharusnya jangan lagi menerima cicilan, kan begitu. Ini kan menerima cicilan. Sudah, itu tidak secepat itu pelelangannya, karena kalau ibu bilang ini 2010 dia meminjam, 2011 dia Dilelang. Iya. kan terlalu cepat ini. Baik. Iya toh? Jadi yang mau kita lihat di mana sih rasa kemanusiaannya? Satu, kedua, apakah ibu ini sudah ada enggak dari Bank Danamon meminta kepada Ibu Dahlia tentang pelepasan hak pemilik? Kan begitu. Baik. Apakah ibu ini sudah rela di apa? Itu satu. Kedua, waktu pelelangan ini apakah ibu ini hadir di situ? Baik. Ya. Ketiga, apakah ada pemberitahuan dari pelelang atau Danamon bahwa asetnya yang sudah hilang itu laku dijual sekian dan itu harus ada catatan yang jelas siapa pemiliknya, ya. Sisanya kan dikembalikan kepada ibu itu. Harusnya Bang ya? Harusnya. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini kan sudah kita analisa, ada yang tidak benar. Tapi sempat juga Ibu Dahlia ini informasinya di penjara Bang ya, karena didesak terus harus menerima uang yang diberikan Bang ya, harus meminjam dari mafia tanah. Benar informasi tersebut? Abang dapat juga? Kata ibu itu seperti begitu. Tetapi setelah saya pertanyakan lagi pelan-pelan, saya tanya sama Ibu Dahlia ini. Jadi ada seseorang, ibu ini dikenalkan juga oleh pihak Danamon yang mau membantu katanya. Ibu ini kenal sama ini. Dia bersedia membantu 24 juta. Padahal waktu itu dia bilang dia ikhlas menolong. Dari 24 juta itulah ya
ibu inilah membayar kan gitu sampai sekitar entah 12 juta atau 18 juta, entah itulah uang itu kan gitu. Baik. Nah, jadi tiba-tiba ibu juga ini kisah ibu ini istri dari yang memberikan uang itu pinjaman ya tidak terima dan melaporkan ini ke polisi. Tetapi suaminya ini datang lagi membawa kertas kosong untuk tantangan ibu ini. Ada 2 lembar katanya. Kertas apa itu ya? Itu kertas apa? Baik. Ya, Tapi pihak LSM Tampera juga akan menyelidiki tersebut. Hal tersebut harus diungkap. benar harus diungkap. Tapi begini, nanti endingnya begini. Karena ini sudah keputusan ingkrah pengadilan Baik. dan itu masalah tentang utang piutang itu jelas nanti. Tapi yang kita sesalkan ada penahanan. Ya. Penahanan. Jadi ceritanya begini, dilaporkan ke polisi, polsek menindaklanjuti, mengadakan penyidikan, ibu ini diperiksa, statusnya tersangka dengan catatan tidak ditahan badan. Baik. Nah, setelah P21 ini perkataan ibu ini dilimpahkan ini ke jaksa. Di kejaksaan tahap 2 itu kan penyerahan tersangka dan berkas. Ya. Ibu ini ditahan selama 3 bulan. Tanpa ada bukti. Kita nggak tahu lagi tanpa ada bukti, tapi selama 3 bulan. Tetapi setelah vonis ya di pengadilan jelas itu diputuskan bahwa kasus ini bukan kasus pidana. Baik. Maka ibu ini dibebaskan. Kan begitu. Dan ada juga dari hakim pengadilan mengatakan satu, supaya hak-hak manusiawi dan nama baiknya dipulihkan dan direhabilitasi, kan begitu. Nah, jadi jelas. Bang, pemulihan yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Pemulihannya gini dia kan sudah tahan 3 bulan. Ya. Hak asasinya ini kan sudah terkurung nih. Harus ada pengembalian nama baik lagi, Bang ya? Mana baik. Itu harusnya siapa yang menebus itu? Yang melakukan pengembalian nama baik? Jaksa Jaksaan. bertanggung jawab ini. Walaupun jaksa sekarang sudah berganti. Kita bukan atas nama orangnya, Baik. nama institusinya. Nanti siapa orangnya, kejar itu siapa nanti kasih pidumnya, biarkan petinggi-petinggi kejaksaan yang memproses itu internalnya. Baik. Tetapi secara kita konteks di luar sistem institusi, jaksa itu kan mengkoreksi penyidikan kepolisian. Dan itu yang akan didesak oleh LSM Tampera. Akan. Dan juga tadi kita tengok ibu itu juga didampingi oleh pengacaranya. Baik. Nah, itu kan kita surati juga. Ya, benar B. Selain tadi ada momen penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan Ya. selama 3 bulan kepada Ibu Dahlia. Ya. Ada juga kisah Ibu Dahlia ini berjumpa dengan tokoh-tokoh politik, khususnya orang nomor 1 di RI ini, Bang ya. Ya. Itu yang dikisahkan oleh Ibu Dahlia. Ya. Tapi tidak ada juga penyelesaian yang diberikan. Padahal kasusnya sangat ringan, Bang ya. Kalau kita melihat. Sepele ya. Sepele ini. Bagaimana komentar Abang? Jadi begini, sebenarnya ibu ini ya, setiap wawancara kita, dan dia sudah membuktikan fotonya, 3 kali ketemu langsung sama orang nomor 1 di Indonesia ini, yaitu Bapak yang terhormat Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Baik. Waktu itu kampanye dipancing, mungkin periode kedua ini, kampanye dipancing, ketemu, dan langsung bicara. Sudah, dan langsung ibu ini memberikan berkas mencari keadilan, berkas dia. Nah, baru datang Pak Jokowi kalau hasil apa ini, ya nanti kita bantu. Ini kan lagi kampanye. Baik. Nah, ya sudah gitu. Udah itu yang kedua loh. Yang pertama waktu kampanye di Asahan Pak Jokowi, Ya. jumpa langsung juga sama ibu ini, diberikan juga pertama. Dan ketiga waktu penutupan Rakernas Nasdem di Jakarta. Ya. Ibu ini ketemu sama anakku, sama ibu ini punya anak juga cewek, ketemu langsung di situ. Langsung Pak Jokowi bilang, besok kamu ke istana, Baik. ke istana negara toh. Besoknya ibu itu ke sana, ketemulah sama ajudan Pak Pampres. Ya, tapi sebelum ke istana Presiden, Pak Pampres ada melepon ibu ini. Katanya ibu ini, Pak Presiden ngomong apa?
Jadi sebenarnya saya rasa waktu dipancing ini sudah ada tukar-tukar nomor tau. Iya. Nah, makanya tahu kan gitu. Yang pertemuan kedua, ya Pak Presiden menyuruh kami, Pak besok ke istana, kata ibu ini. Ya, diamlah ibu Bapak Presiden ini, ya udah. Jadi ibu ini besoknya berangkat ke istana negara, jumpa sama Pak Pampres, udah ditanyakin, dicek, ya. Pengakuan ibu ini katanya bahwa ajudan mengatakan bahwa kasus ibu ini lagi ditangani oleh BPN atau agraria kan gitu. Bukan pihak bank, Bang ya? Bukan. Sekarang kan permasalahannya bukan status tanahnya, permasalahan tentang konteks kreditur, berarti perbankan. Atau ada dugaan pesan ini tidak sampai ke Presiden? Mungkin. Atau Presiden Jangan-jangan tutup mata? begitu. Ya bisa jadi, atau Presiden atau Pak Jokowi seharusnya kan kalau dia bilang dia besok ke istana, itu kan sudah diatensikan, diagendakan. Baik. Kita harus diingatkannya itu, protokolernya, nanti ibu datang, kan begitu. Nah, tapi ini kan kok tidak sampai, kok tidak apa, ya jangan-jangan ya, jangan-jangan ini bisa aja Pampres ini yang kurang menyampaikan kepada Pak Jokowi, tidak komunikasi yang kurang bagus, atau jangan-jangan juga Pak Presiden ini tidak serius. Ya baik, Bang Gabi. Jadi apa ya langkah yang akan dilakukan oleh LSM Tampera ini, Bang, ke depan untuk mendampingi Ibu Dahlia? Karena sifat kami hanya mendampingi, ya kita hanya menyuratin, ya menyuratin Bank Danamon, Kejagung, dan untuk OJK. Nah, OJK kita suratin. Baik. Tapi kalau substansi hukumnya, apakah ini mau digugat, mau diapa nanti, yaitu pokoknya. Baik, terakhir, Bang Gabi, apa yang ingin Abang sampaikan ke pihak bank yang terlibat dalam kasus ini dan juga pihak dari kejaksaan yang pernah melakukan penahanan selama 3 bulan terhadap Ibu Dahlia? Silakan, Bang. Ya. Kepada pihak Bank Danamon, petinggi Danamon, ingat ya, ada peraturan bank apabila memang kreditur itu tidak mampu di bawah, udah maksimal dia tidak mampu, itu ada keringanannya pemotongan 50% dari pinjaman pokok, kan begitu. Nah itu ada, tapi ibu ini kan bukan tidak mampu, tapi ada proses, dia belum waktu ini tiba-tiba dia bayar kan gitu. Yang jelas ibu ini niatnya ada, karena dia sering berapa kali berkunjung kok ke Bank Danamon. Berarti kan dia kooperatif, bukan tidak kooperatif, kan begitu. Baik. Nah, jadi kalau pihak dari kejaksaan, ya mulailah berubah diri, ya jangan lagi bermain-main di dalam kesusahan masyarakat, dan jangan lagi ada oknum-oknum yang memakai penegakan hukum secara instan dan secara rekayasa. Ingat, kebenaran itu cepat atau lambat pasti akan muncul di depan. Baik, terima kasih Bang Gabi atas waktunya. Thank you. Kita berharap kasus ini cepat diselesaikan, apalagi Oke, Bang Presiden. oleh pendampingan dari LSM Tampera, Bang ya. Siap. Sampai jumpa, Bang Gabi. Oke, thank you. Ya, demikian tadi, saudara, wawancara kita dengan Ketua LSM Tampera Provinsi Sumatera Utara, Andi Panggabean.